Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ala kulli syai'in وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالإسلام دينًا مرضيًا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى صراط مستقيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu alazim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada siang yang dirahmati Allah ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu berupa nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, terutama nikmat sehat. Kita masih diberikan waktunya untuk hadir di masjid ini dalam rangka untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita bersama-sama menjalankan perintah Allah, yaitu sholat Jumat bersama. Mudah-mudahan ibadah kita dari pagi sampai siang hari ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Dan tidak lupa marilah kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan dapat menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan selamat dalam kehidupan kita baik di dunia sampai di hari yaumil akhir. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Islam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ini berulang kali disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Disertakan setelah perintah untuk menyembah Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan
mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu dan bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pentingnya birrul walidain dalam kehidupan ini, terutama bagi kebahagiaan dan keselamatan sang anak. Dalam kapasitas kita sebagai seorang anak, kita perlu mengetahui hak-hak orang tua yang harus dipenuhi oleh seorang anak demi tercapainya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak-hak yang tersebut antara lain yang pertama, anak berkewajiban untuk berbakti dan mentaati perintahnya serta menahan diri dari apa yang dilarangnya selama apa yang diperintahkan atau yang dilarang itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Tetapi apabila ada orang tua yang memerintahkan kepada anaknya untuk musyrik kepada Allah dan melakukan kemaksiatan, maka sebagai anak tidak boleh mentaatinya. Namun demikian, penolakannya pun hendaklah tidak menghalanginya untuk tetap mempergaulinya dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi thumma ila marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukannya dengan aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yaitu menghormati, memuliakan dan mengagungkan serta merendahkan diri kepada orang tua serta tidak berbicara kasar di hadapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa Allah menyuruh kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, melarang berkata kasar meski kata-kata apalagi sampai memukul, mengusir dan mengomeli keduanya, karena hal semacam itu akan menyebabkan kedua orang tua kita semakin sedih, mungkin akan sakit hati dan tidak menaruh ridho kita.
Bukanlah kita telah memaklum bahwa tujuan utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendapatkan ridhonya. Karenanya jangan sampai kita yang telah melakukan sholat 5 waktu, membayar zakat, menolong sesama, beramal sosial dan ibadah-ibadah yang lain, kemudian kita belum bisa membuat orang tua kita mendapatkan keridhoannya, apalagi sampai membuat kemarahan dan kemurkaan kedua orang tua, sebab hal itu bisa menimbulkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita mesti menyadari bahwa kalau kedua orang tua kita telah berusia lanjut, maka dalam beberapa hal dalam dirinya akan mengalami banyak penurunan, seperti kemampuan berpikir, tingkat kesehatan, penglihatannya, pendengarannya, dan kekuatannya. Semua itu akan membuat mereka gelisah jika kita yang masih muda tidak pandai menggaulinya dengan baik, sabar dan menyadari keadaan mereka. Oleh karena itu, mari kita usahakanlah dengan sebaik-baiknya agar hati kedua orang tua kita senang dan lega dengan apa yang kita kerjakan, dan kita bila hati mereka lega, niscaya akan banyak membawa kebaikan dan manfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia sampai di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mendoakan kedua orang tua dan memohonkan ampun bagi mereka, bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akhfid lahuma janahad dzulli minar rahmati wa qur rabbi arhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangannya, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, memperhatikan keterangan di atas, pendidikan agama bagi anak menjadi sangat penting yang harus ditanamkan sejak usia sedini mungkin, karena anak-anak yang nantinya akan menjadi harapan orang tuanya. Untuk itu, marilah kita persiapkan anak-anak didik kita dengan bekal agama yang kuat, sehingga jika kelak kita menjalani masa tua, mereka akan menjadikan anak yang soleh, menjadi penyayang kepada ibu bapaknya, dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal